Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita absen lebih dahulu ya. Tabel Safil Angelo. Angelo sudah hadir. Angelo ada. Anti Mariaku. Aprilina. Aprilina ada. Arini. Bintang Syawal. Cantika Aulia. Kita masuk ke materi ya. Pada materi sebelumnya kita melaksanakan gimana? Soalnya mudah atau ada kesulitan? Oke, berarti mudah ya. Berarti sudah paham dari bab 1 sampai bab kemarin kita. Nah, di bab ini kan kita membahas uh, harga indeks dan kemarin kita sebelumnya telah kita bahas mengenai harga indeks. Ada yang tahu inflasi itu apa? Pengertian inflasi itu kita perhatikan dulu. Harga bawang merah yang lalu 20.000 per kilogram. Nah, 1 minggu kemudian menjadi 24.000 per kilogram. Pada minggu ini harga bawang merah kembali menjadi 72 per kilogram. Begitu pula dengan harga bawang putih diikuti bahan pokok lainnya. Harga terus meningkat. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya inflasi. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa inflasi menyebabkan kondisi harga barang secara mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai jual. Itu sudah kenaikan harga satu karena inflasi kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain menyebabkan kenaikan harga barang lain. Contohnya aja seperti kenaikan bahan bakar. Jadi apabila bahan bakar naik, semuanya juga berpengaruh. Jadi inflasi adalah harga dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga ada yang namanya deflasi. Deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu kenaikan harga dan jasa dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi ini merupakan penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Sampai sini paham? Apa ada yang ingin kedua itu ada berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Nah, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, inflasi dibedakan sebagai berikut, yaitu ada inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga secara umum yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Yang kedua ada inflasi terbuka, yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau akibat. Yang ketiga ada inflasi tidak terkendali, yaitu inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah dan naik. Dan ini menyebabkan nilai uang terus merosot. Selanjutnya itu ada berdasarkan tingkat keparahan.
Berdasarkan tingkat keparahan ini, inflasi dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang masih di bawah 10% per tahun. Nah, meskipun harga barang yang umumnya terus menerus, inflasi ringan belum menimbulkan krisis ekonomi. Nah, yang kedua inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat 10-30% per tahun. Inflasi ini sudah menimbulkan dampak bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 30-100% per tahun. Pada inflasi ini, masyarakat biasanya lebih memilih menyimpan uangnya. Masyarakat juga enggan menabung karena bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Yang keempat ada inflasi tidak terkendali, yaitu inflasi yang menunjukkan tingkat keparahan di atas 100%. Nah, peristiwa ini ekonomi menimbulkan kehancuran ekonomi. Nilai uang mengalami penurunan secara drastis, bahkan masyarakat tidak lagi percaya terhadap uang. Yang itu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebab, inflasi dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada inflasi tarikan pemerintah, yaitu inflasi yang terjadi karena bertambahnya jumlah barang dan atau jasa yang diminta masyarakat, investor, atau pemerintah. Bertambahnya jumlah barang dan atau jasa yang tidak diikuti kapasitas produksi menyebabkan kelebihan permintaan sehingga terjadi inflasi. Bertambahnya investasi sektor swasta karena memperoleh kredit lunak juga memicu inflasi. Inflasi juga terjadi karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya. Nah, terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan gaji atau upah. Naiknya biaya bahan baku biasanya direspon perusahaan produsen dengan menaikkan harga jual produk agar tidak mengalami menghitung inflasi tahunan. Rumusnya hampir sama, cuma di sini tahun dan yang sebelumnya adalah bulan. Jadi inflasi indeks harga tahun N dikurang indeks harga tahun N kurang 1 per indeks harga tahun N kurang 1 dikali 100%. Contoh soalnya yaitu indeks harga konsumen IHK suatu negara pada tahun 2017 tercatat sebesar 127,45 dan pada tahun 2018 sebesar 135,49. Hitung tingkat inflasi pada tahun 2018. Nah, inflasi tahun 2018 kita masukkan tahun N-nya yaitu 135,49 dikurang indeks harga tahun N-1 atau tahun sebelumnya yaitu 127,45 per 127,45 dikali 100% dan hasilnya 6,30%. Jadi, tingkat inflasi tahun 2018 sebesar 6,30%. Jadi, belum sampai 10%. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada dampak inflasi. Nah, inflasi berpengaruh terhadap stabilitas kondisi perekonomian suatu negara. Secara umum, inflasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama itu bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Inflasi menyebabkan nilai real uang menurun. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, inflasi dapat mengurangi daya belinya. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan tidak tetap, misalnya pedagang atau pengusaha, akan memperoleh keuntungan besar saat terjadi inflasi. Inflasi menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan. Pedagang akan menambah jumlah barang yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan besar. Yang kedua bagi penabung.
Nilai real uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga, bagi distributor dan kreditur. Nah, bagi debitur atau kreditur itu inflasi akan menguntungkan. Nah, saat pembayaran utang, nilai real lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya, bagi kreditur, orang yang meminjam uang nih, inflasi dianggap merugikan saat mengembalikan uang pinjaman oleh debitur. Nilai real uang menurun daripada saat meminjam uang. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Maya Yanita lihat. Muhammad Ibnu. Jadi membahas mengenai inflasi. Sampai sini sudah paham semua atau tidak paham? Bagaimana? Lumayan paham. Jadi kita dalam membahas inflasi itu ada pengertian inflasi, faktor-faktor penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dan menghitung laju inflasi serta dampak inflasi bahkan cara mengatasi inflasi. Nah, tadi kita membahas mengenai mengatasi inflasi. Coba Yulia, cara mengatasi inflasi itu kan ada inflasi berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara. Terkait inflasi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Jadi tadi itu materi kita bahas saat ini itu materi inflasi yang sudah kita bahas. Saya mohon maaf jaringan tidak memadai. Kita lanjutkan lewat ya, apa yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa kalian sampaikan. Nanti saya kirim materinya. Mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang maaf menjelaskan saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Pagi, Bu.